Kita punya seorang bintang tamu yang katanya dia bisa mengetahui penyakit dan bahkan mengobati penyakit dari hati. Serius? Bukan pakai obat-obatan medis gitu? Tidak, enggak? dari hati. Dia benar-benar tahu dari hati. Ustadz Danu. Salam. Oh, Ustadz. Apa-apa? Silakan dulu, Ustadz. Silakan duduk. Ustadz Danu ini katanya sering mengobati orang dengan mengaitkan penyakit itu dibawa oleh seseorang karena ada hubungannya dengan perilaku buruk. Kitanya gitu. Nah, sebenarnya begini, ini kan percaya tidak percaya, tapi saya di psikologi itu ada kalau Sigmund Freud pada saat itu jadi ada sebuah kasus dulu di mana ada seorang tuh nggak bisa jalan karena dia ke dokter tidak sembuh-sembuh. Terus dia ke seorang psikolog. Nah, dari psikolog itu dilihat secara medis semuanya baik. Akhirnya sama dia di hipnoterapi, dilihat ke masa lalunya. Ternyata dulu itu dia pernah pada saat kecil dia pernah ngejorokin adiknya masuk ke kali atau kemana sampai kakinya tuh patah adiknya. Dan 2 tahun yang lalu, 2 tahun belakangan adiknya meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, setelah itu dia tiba-tiba tidak bisa jalan karena gangguan psikologis katanya. Setelah itu di ajang ngomong dan sebagainya, akhirnya ternyata dia bisa jalan lagi. Jadi itu maksudnya bagaimana otak mempengaruhi tubuh kalau secara psikologis gitu. Nah, kalau dari Ustadz sendiri seperti apa konsepnya, Ustadz? Ya mirip ya, itu mirip sebenarnya. Jadi itu bukan karma, tapi mirip. Karena kita hidup kan ada Tuhan, ada Allah istilahnya. Jadi untuk mencari kita itu menjadi seorang yang dicintai oleh Allah, berarti kita memang harus mencintai semua orang, semua makhluk lah. Nah, kalau saya belajarnya kan dulu dari, karena saya Muslim ya, belajarnya dari Quran, dari Sunnah seperti itu Mas Edi. Jadi salah satu firman Allah Ta'ala itu menceritakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Artinya, dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, dari situlah saya mencoba saya olah banyak sebenarnya ayat. Kemudian saya olah, kemudian saya meneliti. Dari mulai sakit pusing, dari mulai sakit batuk, dari mulai sakit budek, mata berair, pedes, sampai ke kanker. Sampai ke kanker. Jantung, koroner, lemah jantung, sampai ke kanker. Nah, contoh maksud saya nggak ngerti nih. Kalau batuk misalnya, kan semua orang batuk kadang-kadang beda-beda. Ada orang kehujanan jadi batuk. Itu gimana itu? Batuk itu kecenderungan biasanya yang pertama kalau bicara itu ngotot. Jadi ada penekanan di daerah sini itu bicara ngotot kesannya. Itu pertama. Yang kedua, selain ngotot ada kecenderungan emosi. Ada emosi yang mengikuti dalam bicaranya. Nah tuh Pak Ustadz tuh. Apa? Batuk. Om Deddy suka batuk kan? Maksudnya Anda ngatain saya? Enggak. Emang emosional ya kalau ngomong ngotot tuh Pak, beneran. Biarin saya batuk-batuk deh. Bukan galak tuh Pak. Tuh, galak kan Pak? Terus Pak. Jadi kalau batuk itu yang pertama ngotot, kalau bicara ngotot. Kemudian yang kedua ada emosi yang mengikuti ceritanya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sering ngomel. Orang ngomel itu nanti juga akan seringan batuk. Oh, makanya kalau orang habis marah, kamu. Iya, relatif hampir seperti itu. Jadi kalau batuk yang kena virus makanan salah itu gimana? Nah, sebenarnya begini Mas Dedi, persoalan virus itu kan ciptaannya Allah juga. Jadi Allah melihat tidak virusnya dimunculkan, tapi dari perilaku seseorang ini, kemudian sebenarnya Allah itu sayang kepada seorang tersebut, makanya dimunculkanlah sakit. Sehingga biar dia itu kembali, jangan kalau ngomong itu ya jangan ngotot, kalau ngomong jangan ada emosi, ngomong jangan begini. Sebenarnya Allah tuh maunya begitu. Cuma kan kita manusia kan nggak ada rem kadang-kadang. Nah, kenapa itu seperti itu? Ada dalam salah Jadi peringatan gitu maksudnya? Iya, peringatan. Ini penelitiannya seperti apa nih? Bagaimana melakukan penelitian bahwa kalau misalnya saya kemarin makan cabai diare? Kalau itu memang nggak doyan, pas perutnya lagi nggak doyan cabai aja. Nah itu Pak Ustadz bisa bedain. Nah, bisa bedanya, oh ini kamu makan cabai atau memang Begini, karena itu gimana tuh? Sebenarnya begini, kalau memang cabai waktu itu langsung diare umpamanya. Nah,
dalam beberapa hari ini Mas Dadi kecenderungan ngomongnya terlalu berlebih dengan emosi. Jadi pada waktu itu dimasukkan cabai, kesannya ada volume yang akan menjadikan diare itu lebih cepat. Prosesnya seperti itu aja. Tapi kalau Mas Dadi nggak makan cabai, ya nggak ada diare. Maksudnya cabainya nggak kelebihan, ya nggak akan diare. Oh, jadi berhubungan. Tetap berhubungan, karena nggak usah kadang-kadang seorang diare, nggak perlu dia tuh makan cabai, itu akan diare. Jadi nggak perlu makan cabai, nggak perlu ada keracunan. Tapi insya Allah itu, jadi penelitiannya salah satu itu. Coba umumnya begini nih. Saya kemarin ada seorang bayi nih, baru lahir kurang lebih umurnya 3 bulan. Oh ya salahnya, maksud makan cabai. Cerita bayinya makan cabai. Ini bukan bahas cabai. Bukan. Cerita bapak udah beres. Jadi bayi ini memang keluar masuk rumah sakit terus menerus selama dia umur 9 hari itu keluar masuk terus menerus. Masa bayi ada perilaku buruk Pak Ustadz? Makanya di sini ada contoh yang beda. Oh. Jadi contoh yang di luar tadi, si bayi ini didiagnosa dokter memang diare sehingga badannya susut, diare terus setiap hari. Dites oleh dokter bakteri nggak ada, ini memang ada radang di daerah usus menurut dokter. Tetapi kalau saya insya Allah udah cukup, saya paham. Saya tanya sama si orang tuanya, di mana di antara kalian berdua ini yang hobinya nih kalau diberi masukan tidak dicerna dulu tapi langsung ngomel, siapa? Suaminya jawab, istri saya Ustaz. Istrinya ada, saya bilang, tolong ibu nanti mohon ampun pada Allah Ta'ala dan minta maaf sama suami tentang kalau diberi nasihat seringnya langsung ngomong, nggak dicerna. Kenapa nggak istrinya aja yang keluar masuk rumah sakit tuh bayi kagak tahu apa-apa? Maunya kan seperti itu. Iya dong. Allah itu lebih pintar daripada kita, Mas Edi. Sehingga orang tuanya yang saking sayangnya sama anak, dia akan berpikir. Kalau orang tuanya kan nggak pernah berpikir. Kalau dia orang tua ini relatif kan sayang sama anaknya nih yang kecil nih. Jadi kalau anaknya Dia sakit, lebih peduli. dia lebih peduli. Oke, kalau itu saya mau tanya, Gitu. Ustadz pernah sakit apa? Nah, Wah, kalau saya sendiri masa nggak pernah sakit seumur hidup? Ayo, misalnya mungkin Ustadz sakit apalah? Anu tuh suka bintitan ngintip orang, jelas. Tahu lah ya. Ini pelajaran dari dulu loh. Ini pelajaran dari dulu. Oh, bintitan ngintip orang pasti. Itu kan pelajaran dari saya dulu kan. kalau itu mending tanya orang paling dekat sama saya. Nah itu bisa jawab. Kalau saya jawab nggak pernah sakit kok lucu gitu loh. Dari kecil nggak pernah sakit. Loh, kalau dari kecil memang ada saya. Flu ada dari kecil, kalau dari kecil ya. Gara-gara apa ada. tuh flu tuh? Nah, memang setelah saya dewasa, ngerti, kuliah ngerti, karena memang setelah kuliah itu kan saya mempelajari ini. Oh. Setelah ngerti ya saya hanya cuma cerita, oh dulu saya begini, saya ceritanya sama orang tua. Oh ayah saya, ibu saya ngerti. Iya memang kita dulu begitu loh. Dari sanalah mulai saya mencoba untuk mengajak orang tua itu menjadi lebih baik. Lebih dekat pada Terus nggak Allah. pernah flu lagi? Nggak pernah. Nggak pernah minum obat Pak Ustadz jadi kalau sakit? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Wow, jadi benar-benar merefleksi diri pernah apa-apa Iya, gitu. jadi sempat tubuh saya itu saya rusak dengan gaya di luar ilmu gizi dan ilmu kedokteran nih. Saya rusak nih. Contoh, makan itu hanya cuma sekedarnya kalau saya lapar, makan itu hanya nasi sedikit sama tahu atau tempe atau ini. Itu karena kenapa? Nggak punya duit atau? Salah satunya iya. Saya rusak dengan seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak pernah sehat. General check up sehat. Oke. Sekian tahun itu tetap sehat. Oke. Seperti itu. Kita masih akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan bicara, kita akan ngobrol dengan seseorang untuk melihat bagaimana sih pola pikir Ustadz ini dan tanggapannya tentang penyembuhan gaya Ustadz ini. Selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Membicarakan tentang bahwa penyakit itu kadang-kadang karena bawaan yang perilaku buruk dari manusia. Memang kadang-kadang saya juga nggak percaya obat. Sampai detik ini masih ada obat dijual di pasaran secara bebas yang semua obat itu tujuannya adalah untuk membunuh. Nah itu dijual bebas sekarang, banyak banget, ya kan? Iya betul. Obat nyamuk contohnya. Kenapa dibilang obat? Obatnya harusnya apa? Pembunuh nyamuk Nah, aja gitu. kenapa dibilang obat nyamuk? Kayaknya kesannya jahat kalau pembunuh nyamuk. Kenapa dibilang obat nyamuk? Emang nyamuknya disemprot sembuh? Enggak juga sih, ya mati sih. Ya salah. Kenapa hanya nyamuk? Coba itu yang kedua. Kenapa? Kenapa hanya nyamuk yang dikasih obat? Berarti nyamuk. Kalau ada tikus di rumah, Anda kasih?
Racun perangkap tikus. Racun tikus, iya. Kenapa nyamuk Harusnya dikasih obat? Oh iya ya. Oh, Berarti mungkin nyamuk itu pas apes ya. Dia harus berobat, mungkin mati keturunannya malah. banyak ada perilaku Iya. buruk. Dan jelas-jelas nyamuk itu salahnya gara-gara gigit orang kan. Silakan Gina, Anda kan mau konsultasi katanya. Udah dari nyamuk terus ke saya gitu Iya, ya. iya, iya. Ini lucu loh. Seorang dokter konsultasi tentang penyakit. Nah, itu. Ketahuan banget bahwa dokternya ini jelek ya. Ya kan, kalau dokter kan menyembuhkannya selama ini kan pakai obat-obatan. Oh, iya. 1001 mungkin yang bisa kayak Ustadz Danu. Kalau suara cempreng, Ustadz. Bisa sembuh Pak Ustadz, suara saya. Beneran? Kalau sebenarnya kalau suara cempreng itu kan dilihat sejak kecil atau baru berapa tahun. Sejak kecil. Kalau sejak kecil nggak bisa. Oh, itu dosa nenek moyang artinya. Kalau Oke, ini sebenarnya Jadi yang dosa udah nenek moyang. Pak Ustadz sebenarnya mau bilang ya kalau itu udah nasi. Pak Ustadz tapi beneran, aku mau nanya nih. Iya, iya, boleh. Aku tuh kan punya mah ya, jadi sering sakit. Sama yang paling sering tuh dari sini nih Pak Ustadz nih, dari pundak sini sakit sampai ke kepala. Jadi sering sakitnya cuma sebelah kiri terus itu kenapa ya Pak Ustadz? Kalau emas sama pundak sampai kepala itu beda tipe perilaku. Kalau emah itu tempatnya di daerah perut. Perut itu sama seperti yang lain, makanan masuk dipecah oleh lambung, asam lambung, kemudian diserap oleh usus, lalu usus besar kan gitu ya. Nah, kalau persoalannya di perut ini, insya Allah hubungannya dengan pada waktu ada urusan di dalam keluarga, ada masalah-masalah di dalam keluarga. Nah, Mbak Gina ini cenderungnya bukan menerima dulu dengan baik, dengan tenang, baru dikeluarkan solusinya, tapi baru mamanya ada mama ngobrol gini atau Lawan dia. iya langsung di sini jengkelnya muncul. Oh, emang gitu orangnya? Iya. Ngomong dulu gitu. Oh, iya. Di ini. Insya Allah seperti itu. Kalau yang kepala ini Pak Ustadz? Kalau di bahu sampai kepala itu urusannya dengan pekerjaan nih. Jadi pekerjaannya begini nih. Jadi Mbak Gina bisa aja umumnya ini hanya Kiasan. simulasi ya, Iya, kiasan ya. simulasi ya. Umumnya dengan Mas Dedi. Jangan bobo saya Ustadz. Saya yang bawa. Kan namanya simulasi. Ini di sini Pak, ada Bapak. Nanti saya yang dosa Anda. Enggak. Jadi umpamanya ada Mas Dedi nih. Iya. Ini kecenderungan umpamanya Mbak Gina itu apa yang dilakukan Mas Dedi itu rasanya jengkel aja. Wah, lu gitu loh. Oh, lu gitu. Jadi selama ini gua ngomong lu gak suka. Habis galak tuh Pak Ustadz, makanya jadinya batuk-batuk dulu. Tuh, kalau saya sakit di sini Bapak batuk. Karena Bapak kalau ngomong ya kan langsung Ustadz, maaf, gini. Anda pernah menyembuhkan penyakit tapi menjadikan perceraian rumah tangga nggak Ustadz? Pernah kayaknya. Enggak lah, enggak. Itu misalnya kan, misalnya. aja. Jadi Alah. kalau bahu, tangan, bahu itu urusannya dengan pekerjaan. Ya, kalau bahu ini sebelah kiri berarti ada suatu pekerjaan yang Mbak Gina itu kalau maunya ketemu dengan yang itu namanya itu jengkelnya dulu yang muncul. Itu baru saya Mbak- terus loh Ustadz tiap hari. Lah tinggal jujurnya Mbak Gina. Kerjanya ada 3, ada siaran radio, sama bapak, sama praktek. Oh, Kan belum Desta. Nyari orang Iya, lain. iya, iya. Nah terus solusinya berarti saya harus Solusinya apa, Pak gini. Nggak usah ketemu sama orangnya, berhenti aja. Semua pekerjaan. Batuk, bapak batuk nih, bentar lagi nih. Anda berhenti semua pekerjaan. Batuk nih, gigi 5 terus Pak kalau ngomong Pak. Ya Allah, luar biasa. Jadi gimana Pak? Jadi itu tinggal dibalik aja. Kalau itu hubungannya dengan pekerjaan yang jadiin Mbak Gina itu jengkel karena sampai ke kepala berarti pekerjaan itu sebenarnya dipikirin oleh Mbak Gina, ngerti, sadar, tapi ada jengkel yang nggak bisa keluar. Nah, caranya adalah kalau Mbak Gina memang masih dalam pekerjaan tersebut, dianggap pekerjaan yang Mbak Gina hadapi ini ujian. Pak, maksud Jadi- Ustadz bagaimana ya? Saya jadi ujian ini Ustadz. Ya gitu. Kalau saya cerita gini Mas Edi, kalau dalam Islam diceritakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Jadi ceritanya begini artinya. Sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Tapi di Al-Quran itu nggak ada nama saya loh Ustadz. Ya enggak lah, Mas. Maksudnya itu antara saya, ujiannya para jamaah saya. Oh, mungkin Kan gitu. pasien. Pasien saya atau teman-teman saya ya ujian. Kemudian ujian teman-teman saya jamaah ya saya. Gitu. Ustadz ini buka praktek ya dokter? Ya kalau kayak dokter enggak lah, mirip psikoterapis ya. Ini Jadi, psikoterapi. Nah itu mirip. biayanya berapa itu Ustadz? Kalau misalnya kan ke dokter ada harganya. Apakah misalnya orang sakit ke Ustadz bisa termasuk BPJS? Enggak bisa lah.
Itu untuk rumah sakit Mas Dedi. Iya kan siapa tahu ini kan alternatif pengobatan. Kan nggak ada obat-obatannya juga. Nggak ada obat kan ya Pak Ustadz ya? Enggak ada, cukup dikasih tahu, paham, insya Allah bisa cepat sembuhnya Mas. Termasuk umpamanya yang paling ditakutin orang umpamanya. Kalau Mas Dedi kan nggak percaya sama santet nih. Termasuk orang ditakutin orang santet, ya itu ya ada di situ. Caranya gimana ngobatinnya, nggak aneh-aneh. Sebenarnya nggak aneh-aneh kalau Mas Dedi saya kasih tahu, nggak aneh-aneh. Oh gitu ya? Saya tuh bukan nggak percaya santet. Gimana? Saya tuh pernah nyoba melet. Siapa yang dicoba? Iya. Tapi nggak Tapi ada aku pendapat. ngeliatin balik gitu Pak Ustadz ya. Jadi nggak Ini urusannya kok jadi curhat gimana sih ini? Kok jadi curhat hati? pasiennya kan yang datang pasti curhat semua. Memang seperti begitu-begitu sih. Nah, tuh Ustadz kan. saya sudah ini umur sekian kok belum dapat jodoh ya begitu kadang-kadang. Nah itu mesti Ustaz, gimana kalau Pak Ustadz? jodoh salah gimana tuh Ustaz? Kalau jodoh salah itu biasanya awalnya kenalnya dulu nafsu Mas. Ah, berarti mantan istri saya nafsu tuh. Kenapa harus mantan Ya kita istri? mah nyalain orang aja dulu, apa nyalain diri sendiri ya. Nyalain orang itu berarti penyakitnya apa? Itu bukan penyakit, hobi. Ya, Perilaku buruk. biarin aja. Pasti punya ini penyakitnya. Iya. Gimana tuh? Penyakitnya. Apa? Saya harus minta izin dulu kan yang hobi Ini begitu. ya, Pak Ustadz ini juga bisa kira-kira memprediksi kalau perilaku kita seperti apa. Oh, nanti coba-coba. kedepannya sakit apa. Saya Nah, ini. suka menyalahkan Bukan orang nyalahin lain. orang. Kedepannya mungkin apa Pak? Kemarin Kalau menyerah. di Center TV saya salah-salahin. Presenternya no komen Pak. Jadi kalau anggap aja ini mainan, ini mainan. Iya, iya. Ini sebenarnya ilmu tapi kita anggap mainan. Oke. Kalau mamanya nyalain, nah berarti ini kecenderungan nyalain ini kan ada ego di situ, ada ego. Kalau ego itu insya Allah hubungannya dengan jantung sama hati besok. Jantung sama hati. Jantung sama hati. Nah kalau dengan nyalahinnya dengan emosi, Dengan emosi. dengan emosi kan ada nyalain yang hanya kamu umumnya di TV kan Bercanda. Ya, itu nggak termasuk. Nah cuma dia nggak termasuk di jantung tapi nanti masuknya nanti di daerah tulang belakang sakitnya. Oh. Jadi di daerah tulang belakang. Kemudian kalau memang nyalahinnya sampai ya keterlaluan ya itu nanti di jantung. Bisa jantung itu Bisa. bisa lari ke arah koronernya. Aduh. Bisa seperti Bisa itu. sampai kayak gitu? Bisa. Tapi kita akan undang seorang bintang tamu lagi. Kita mau lihat komentarnya tentang Ustadz Danu. Ini adalah Andara Early. Andara. Apa kabar? Itu tinggi banget sih. Lu yang kependekan. Itu salah satu cara menyalahkan orang lain. Silakan Ibu Erli. Silakan. Kenapa? Rumahnya kecilan. Hah? Saya kan kebagian duduk ini. Oh, iya, iya. Sisiran dikit. Nah, terima kasih ya. Kan setiap hari duduk. Iya bener sih. Apa saya jadi hobi berdiri juga ya? Silakan. Andara ini belum lama menggunakan hijab. Iya, belum lama. Doang. Saya nggak butuh ya enggaknya kok. Saya ngasih tahu penonton. Lah terus apa? Kenapa marah-marah? Maksudnya mau kemana arahnya? Itu informasi ke penonton. Ini belum lama menggunakan hijab. Saya nggak butuh ke dia iya enggak. Itu iya. informasi saja. Dan dia itu baru saja melahirkan. Informasi doang. Informasi. Saya nanya bener nggak? Benar, kan? benar, benar. Nah itu penyakit apa itu? Yang mana nih yang ditanyain? Yang melahirkannya atau yang mana nih? Yang bisa bunting itu penyakit apa? Itu penyakit berani sama suami. Anda punya Tuh, Ustadz pusing nggak kalau punya pasien mending punya 100 pasien yang lurus Normal, daripada ya, yang normal, begini ya. ya Pak Enggak Ustadz, sih, ya? ini termasuk salah satu nyegerin saya. Nyegerin saya. Nyegerin saya, karena apapun bentuk kata-katanya itu bagi saya itu lucu gitu aja. kan ini hiburan nih Ustaz. Hiburan, iya, betul. Coba Pak Ustadz di kata-kata ini tuh juga akan dianggap lucu loh. Enggak, saya nggak berani. Nanti saya sakit nanti. Berani. Andara aja silakan yang ngata-ngatain. Maksud saya tanya tentang ada keluhan nggak setelah mungkin setelah melahirkan kenapa Kenapa gemuk? Mungkin kenapa montok? Kali mau tanya gitu sama Pak Ustadz. Emang itu penyakit Pak Ustadz? Enggak sih, kok kebanyakan minum vitamin aja. Iya, kalau dulu umumnya sebelum melahirkan kan dapat obat dari dokter itu Oh, kan, iya, iya. ya vitamin termasuk kalek ya termasuk itu. Nah itu biasanya kalau orang-orang tertentu biasanya ingin badannya bagus, vitaminnya nggak diminum semua, insidentil aja. Oh. Seperti
seperti itu. Karena kalau memang Bayinya dong. Gimana Ustaz? jadi kalau umumnya pada waktu gemuk, waktu hamil, biasanya kan oleh dokter kandungan itu kan dikasih obat-obatan nih untuk biar menjaga janin di dalam itu baik. Termasuknya itu ya kalet, terus kalsium, Iya. nah itu termasuk Penambah darah vitamin-vitamin gitu-gitu. penambah darah seperti itu, Mas. Setahu saya. Nah, yang bikin gemuk itu sebenarnya bukan persoalan yang kayak kalet atau kalium atau kalsium atau penambah darah. Yang bikin gemuk itu biasanya vitaminnya. Nah, orang-orang tertentu kayak mau teman-teman artis itu biasanya kalau vitamin itu hanya diminum insidentil. Karena dia meyakini kalau makanan saya sehat cukup, itu bayinya cukup juga. Jadi memang dia bisa hamil, kemudian badannya nggak terlalu gemuk. Tapi makanannya sehat. Makanya sehat. Boleh juga kan itu nggak Dijaga. apa-apa. Itu nggak apa-apa, nggak ada Berarti masalah. besok-besok saya kalau hamil gitu Boleh, nggak ya. usah minum vitamin Iya. ya. Tapi kita tahu dari mana, Ustadz? Namanya. Tahu dari mana? Namanya juga kan datang ke dokter ya, pasti yang dipercaya dokter lah. Itu kan tergantung ceritanya Mbak Andara dengan suami. Kalau saya minum vitamin banyak, nanti saya gemuk loh. Siap saya gemuk nggak, mamanya? Saya nggak siap gemuk, ya udah vitaminnya dikurangin aja. Kalau udah Gitu. terlanjur gemuk, Ya dikurusin. Saya ikutan kayak Mas Dedi, dikurusin aja. nggak usah kepala Iya, gitu ya. Iya, udah ketularan nih, bahaya nih kelamaan di sini nih. Ya Ini benar jawaban sih, Pak benar. Ustadz. Sama kayak orang ke dokter, saya diare, ya tahan. Terus ngapain nanya kalau begitu ya? Ini saya gemuk ya dikurusin, bener lah, iya bener. Iya benar. Iya Cuma, lah. cuma kalau kayak begini nih, kalau udah gemuk, nih jujur nih Mas Dedi jagonya nih. Oh. Makan diatur bener, jangan makan gorengan, seringlah makan rebusan, jangan makan kuah, banyak garam, banyak Betul. ini dikurangi, Dikurangi. Bukan perilaku olahraga. buruk ya Pak Ustadz kalau Enggak lah, ya itu tergantung suaminya. Kalau suaminya mau gemuk, itu asik seksi ya silahkan, nggak apa-apa. Oh. Mungkin suaminya dulu hobi nonton Teletubbies itu ya. Tapi tanya aja suami, kira-kira kamu suka saya gemuk atau sedengan atau kurus? Gitu. Mungkin Tanya lah. kita break dulu sebelum terjadi keributan ya. Iya, bisa mana tetap di hitam putih. Silakan Anda boleh bertanya keluhan tentang penyakit pribadi Anda. Kalau Mungkin suka- keputihan atau Kalau suka pusing-pusing gitu, kerjaan itu. Jadi kalau Anda tuh ada Pak sebuah Ustadz. pekerjaan. Pak Ustadz, Pak Jadi Ustadz. saya Pak, kalian itu pusing itu ada banyak macamnya ya Dia kan? tahu banyaknya dari mana? Oh iya juga sih. Kan pusingnya di mana? Pusingnya Di mana? Di sini kucing pala berdi Nah, kalau di kanan saya belum tahu, Ustadz aja. Kalau di kiri ya, belum tahu juga. Di depan? Kenapa? Kalau di depan udah tahu. Depan nggak tahu. Jadi taunya apa dong? Ya satu aja sini sampai sini karena kerjaan. Bukan karena ngantuk ya? Bukan. Nah, ngantuk itu disebabkan karena Anda tuh suka marah-marah. Belum ada pembahasan itu belum. Belum. Coba Anda seharian marah-marah dari pagi sampai malam. Ngantuk. Capek sih yang ngantuk emang. Lapar dulu. Lapar dulu. Baru ngantuk ya.